Kalau saya buatkan satu lagi untuk yang resume-nya, yang ringkasannya, yang tidak terlalu banyak kita harus perdalam ya, cukup betul-betul area penting itu diperdalam ya. Jadi ini step by stepnya, analisa sampai dengan entry. Pertama kita selalu amati candle terdekat ya, candle terdekatnya ya. Running itu tidak usah dihitung ya, candle yang berjalan itu tidak usah dihitung, lihat sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya arahnya ke bawah, dominan dan signifikan di sana, maka kita cari area penting di bawah. Dan bandingkan dengan candle sebelumnya, bandingkan dengan candle-candle sebelumnya, bandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Kalau ternyata candle yang terdekat itu tidak punya power ya, tren naiknya masih kuat, kemudian dia merah kecil ya, maka kita cari area penting di atasnya, karena mendominasi adalah naiknya. Kalau dia sudah ada signifikan ke bawah, cari area penting di bawah. Yang kedua, tentukan area penting tadi ya, tentukan area pentingnya ya, support resisten, retracement, kemudian range-nya di mana kita tempatkan ya. Kita garis-garis dulu supportnya, resisten kita garis-garis dulu, kemudian range-nya sampai di mana, kira-kira satu hari kemarin di mana, kemudian kita ukur dari yang tertinggi dan terendah saat itu, maka kita akan mendapatkan gambaran kemungkinan kalau naik sampai di situ, kemudian turun sampai di situ. Baru nanti kita lihat di sini ini arah trennya kemana, tren minornya kemana, tren terdekat itu ya, ada tren mayor, tren lebih kuat sebelumnya. Ini yang terdekat, artinya terdekat dari running. Ini sebelumnya lebih kuat. Oke, sebelumnya lebih kuat. Sudah, ini saja. Kalau ini sudah dilewati fase ini, maka nanti akan ketemu di area penting itu dia break atau berbalik. Maka yang penutupnya atau sebagai penentunya, kita baru tadi masuk ke arah trigger tadi ya, masuk ke arah trigger. Ini sebagai penutupnya. Penutupnya itu trigger namanya. Ya, tinggal kita lihat apakah kita menggunakan pola itu, apakah kita menggunakan hanya logika saja. Trigger ini hanya ada dua, kalau dia tidak lanjut, dia balik. Ya, di area penting itu kalau dia tidak lanjut, dia balik. Di area support resistennya kalau tidak break, dia akan memantul. Di retracement itu kalau dia tidak tembus, tidak menembus lebih dari 61,8, mesti berada di atasnya 50, 40, dia memantul kembali, maka berarti balik. Kenali tanda-tanda pembalikan. Kalau lanjut kan jelas hanya break saja yang paling dominan ya. Breakout dari levelnya. Kelihatan nanti bodinya akan menembus yang sangat signifikan. Yang kedua balik. Balik ini tandanya tadi sudah ada rejeksi, ada loss momentum, ada perubahan warna. Ya, ini aja dikenali. Nah, yang logika juga tadi kita bisa menggunakan perbandingan candle. Mana yang dominan, mana yang tidak, mana yang kalah, mana yang menang, mana yang jadi pecundang, mana yang jadi pemenang di pertandingan candle itu. Candlenya di mana, merahnya, kemudian hijaunya bagaimana, selalu kita lihat nanti sampai di candle terakhir sehingga akan ketemu. Kalau dia dominan hijau berarti akan berpeluang naik. Tinggal kita lihat area pentingnya tadi. Apakah menyentuh support resistennya, apakah nanti akan mencapai titik tertingginya. Nah, kita juga harus perhatikan. Atau mungkin dengan pola tadi ya, 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ada pin bar, ada inside bar, ada twister, ada engulfing ya. Mungkin banyak sekali, cuma ini yang sering muncul dan punya tingkat validitas yang tinggi. Semuanya tentu harus berada di area trend atau di area penting tadi ya, support resistennya, range, atau bahkan di area retracementnya. Break itu harus body dan tebel, tidak boleh terlalu nanggung ya. Dan kalau break ada sumbu yang panjang bisa gagal. Jadi break itu harus begini, harus tebel begini. Karena suatu saat dia break itu ada sumbunya, maka dia bisa gagal, bisa dia memantul kembali ya. Contohnya begini, break yang bisa gagal itu saat
dia ada sumbunya saat dia mendekati support resistennya, saat dia mendekati range-nya, dia bisa gagal. Contohnya misalkan begini. Nah, di sini ada area resisten, hijau itu breakout. Jadi kalau breakout, kita lihat breakoutnya, apakah dia utuh, tidak ada sumbunya, kemudian kita hitung dengan range-nya. Nah, kalau panjang segini, kita lihat range sebelumnya, ini segini, kita ukur masih jauh, berarti kita gunakan yang sebelumnya lebih panjang, kita gunakan yang hari sebelumnya ini, kira-kira range-nya segini. Jadi misalnya mendekati di situ, dia bisa gagal ya. Termasuk dari sisi resisten. Meskipun dia break, kalau mendekati resisten, mendekati range-nya, maka bisa berbalik. Ya, termasuk begini di sebelah bawah ya. Kalau kita lihat, ini di sini ada supportnya. Nah, ini ada break merah, tapi sebelah kiri masih ada sumbunya, dan juga merah ini panjang sumbunya, maka ini bisa gagal. Termasuk begini. Di sini ada support, kemudian ini break di warna merah. Ketika dia mendekati area support, ketika dia mendekati resisten, ketika range sudah terpenuhi, maka bisa gagal. Bisa berbalik. Nah, ini sudah panjang berarti tidak dipakai, kita pakai yang sebelumnya yang lebih panjang. Disinilah range-nya. Sehingga kita ukur dari atas ke bawah. Range-nya di sini berbenturan dengan support-nya. Sehingga kalau ada support di sana, walaupun dia break, kita anggap break ini sangat berisiko. Yang valid bagaimana? Yang valid itu di sini ada level, di sini ada resisten, ini ada resisten. Nah, dia sekalian menembusnya tidak tanggung. Di antara dua itu ditembus semuanya. Dan tidak ada sumbunya. Tidak ada sumbunya di sana. Nah, ada juga nanti yang seperti ini, yang break yang gagal ketika dia banyak panjang sumbunya ya. Ketika sumbunya itu panjang, maka itu bisa tidak berlaku ya. Oke, saya carikan break yang panjang, kemudian ada sumbunya. Nah, ini juga demikian. Yang ini adalah mendekati atau ada range yang terpenuhi, ada resisten. Kemudian saya tinggal break dulu, cari yang ada sumbu yang panjang. Nah, ini termasuk kalau nanti muncul seperti ini, break yang panjang begini, ini diingat kalau break seperti ini, kemudian ada sumbu yang panjang, maka bisa gagal. Break di mana? Di sini ada resisten. Ada resisten, di sini ada resisten. Jadi resisten tidak harus di ujung atas, di ujung bawah. Kalau marketnya di bawah itu masih jadi resisten. Dia break di sana, tapi ada sumbu yang panjang. Satu, yang kedua, range-nya juga terpenuhi di sana. Range sebelumnya itu di sini. Kalau kita tarik dari ujung bawah ke ujung atas, itu mendekati ya, meskipun belum terpenuhi, mendekati di area supportnya, dan ini gagal. Dia lewat yang pertama. Ini break yang pertama, tapi mendekati yang di atas. Ya, perhatikan ketika break dia ada sumbunya seperti ini.